Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Kurnia Dewi dengan NIM 122111357. Pada video kali ini saya akan menggunakan aplikasi POM-QM untuk menentukan optimalisasi biaya transportasi dengan metode transportasi untuk menentukan biaya terendah. Nah, program POM for Windows ini merupakan suatu alat yang dapat mengambil keputusan secara cepat atau suatu aplikasi yang dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam bidang manajemen. Nah, untuk modul transportasi sendiri digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya pengangkutan yang paling rendah dan memaksimalkan keuntungan atau meminimkan total waktu pengangkutan. Nah, pada kali ini ada beberapa soal latihan transportasi. Ada 4 soal yang diberikan, soal 1, soal 2, soal 3, dan soal 4. Namun di sini saya akan membahas beberapa soal ini dalam beberapa video. Jadi untuk masing-masing video membahas satu soal. Nah, untuk soal yang pertama ini, kita bahas di video yang pertama, yaitu sebuah perusahaan sepeda motor PT Miramar akan mengirimkan beberapa tipe sepeda motor ke beberapa kota dengan biaya dalam ratus ribu. Nah, ini sudah diketahui, tipenya itu ada 3, yaitu tipe bebek, tipe Scoopy, dan tipe Matic. Nah, tipe bebek ini mengirimkan ke Solo dengan biaya sebesar 5, ke Semarang 10, ke Surabaya 15, ke Yogyakarta 12, dan dengan kapasitas produksi sebesar 200. Nah, untuk tipe Scoopy ini mengirimkan ke Solo dengan biaya 6, ke Semarang 8, Surabaya 10, Yogyakarta 9, dan dengan kapasitas produksi sebesar 300. Dan untuk tipe Matic ini mengirimkan ke Solo sebesar 4, Semarang 6, Surabaya 12, Yogyakarta 10, dan dengan kapasitas produksi sebesar 500. Dan untuk permintaannya ini di Solo ada 100, ke Semarang 200, Surabaya 300, Yogyakarta 400, dan dengan kapasitas produksi totalnya adalah 1000. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan alokasi pengiriman yang memberikan biaya paling rendah. Oke, langsung saja kita bacakan masalah yang pertama ini, untuk kasus yang pertama ini, yaitu dengan menggunakan aplikasi POM-QM yang sudah kita bahas tadi. Oke, langkah pertama yaitu kita klik modul, terus transportation, kita pilih new, lalu kita isikan sesuai dengan soal. Soalnya yaitu PT Miramar. Nah, number of source ini karena ada 3 tipe BP, tipe Scoopy, dan juga tipe Matic, maka ada 3. Untuk number of destination, tujuannya itu ada ke Solo, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta, maka ada 4. Oke, kita langsung klik OK. Nah, langsung saja kita masukkan sesuai dengan soal yang tadi. Ini ada tipe bebek, Scoopy, Matic, dan ini destinasi pertama yaitu Solo, Semarang, Surabaya, dan juga Yogyakarta. Nah, untuk biaya-biayanya kita copy saja ya untuk mempersingkat waktu juga. Kita pastekan di sini. Oke, kita klik. Oke, ya ini sudah ada, sudah keisi. Kita pilih untuk metode yang akan kita gunakan yaitu Virtual Approximation Method. Nah, di sini untuk menyelesaikan masalah kita klik di bagian solve, lalu kita cari untuk output yang pertama adalah transportasi result. Nah, di transportasi result ini kita mengetahui bahwa tipe BB ini harus mengirimkan ke Solo sebanyak 100, ke Yogyakarta 100, tipe Scoopy ini mengirimkan ke Surabaya sebanyak 300, tipe Matic ini harus mengirimkan ke Semarang sebanyak 200,
dan ke Jogja sebanyak 300. Nah, di sini dengan pengalokasian tersebut maka akan diperoleh biaya transportasi yang optimal atau biaya yang paling rendah yaitu sebesar 8.900 US dollar. Oke, kita lanjut ke solusi yang kedua yaitu marginal cost. Nah, untuk marginal cost ini merupakan tambahan biaya yang terjadi apabila kita mengalokasikan tidak sesuai dengan tabel solution. Berdasarkan tabel ini, marginal cost pengalokasian untuk tipe bebek ke Semarang adalah sebesar 2. Nih, tipe bebek ke Semarang. Artinya apa? Artinya bahwa kita akan mengeluarkan tambahan biaya sebesar 2 dikali biaya pengiriman tadi. Kita lihat di soal tadi, untuk biaya tipe bebek ke Semarang membutuhkan biaya sebesar 10. Jadi, tambahan biayanya yaitu sebesar 2 kali 10 yaitu 20 apabila kita memaksakan mengalokasikan dari tipe bebek ke Semarang. Demikian seterusnya akan terjadi tambahan biaya sebesar nilai marginal cost-nya apabila kita mengalokasikan tidak sesuai dengan yang ada pada tabel solusi. Oke, lanjut untuk solusi yang ketiga yaitu final solution table. Nah, final solution table ini menunjukkan besarnya alokasi dari daerah asal ke daerah tujuan dan nilai marginal cost-nya. Besarnya alokasi ditunjukkan oleh angka yang berwarna biru, dan besarnya marginal cost itu ditunjukkan oleh angka yang berwarna ungu. Lanjut untuk solusi yang keempat yaitu iteration. Nah, iterasi ini merupakan tahapan atau perhitungan seperti perhitungan manual yang dilalui hingga diperoleh solusi yang optimal. Nah, berdasarkan permasalahan ini hanya terdapat satu iteration untuk mencapai solusi yang optimal. Kita lanjut ke solusi yang kelima atau objek yang kelima yaitu segment with cost. Nah, segment with cost ini menunjukkan besarnya alokasi biaya dan biaya yang diperlukan untuk pengalokasian tersebut. Nah, di sini diketahui biaya pengalokasian tipe bebek ke Solo, ini tipe bebek ke Solo adalah sebesar 500. Nah, ini 500 dengan kapasitas pengiriman ini adalah 100 dikali biaya pengiriman. Kita ketahui dulu biaya pengiriman dari bebek ke Solo itu berapa. Kita lihat di soalnya tadi untuk biaya pengiriman tipe bebek ke Solo itu sebesar 5. Jadi 5 dikali 100 hasilnya adalah 500. Demikian seterusnya untuk pengalokasian yang lain. Kita lanjut untuk solusi yang terakhir adalah shipping list. Nah, di shipping list ini dapat diketahui bahwa dari tipe bebek ini ke Solo dikirim sebesar 100 dan dengan biaya per unit sebesar 5 sehingga biaya total untuk pengiriman tersebut sebesar 500 dan untuk terusnya ya. Jadi shipping list ini menunjukkan rincian pengalokasian, biaya per unit dan biaya total tiap pengalokasian. Oke, untuk kasus yang pertama sudah kita bahas dari beberapa solusi yang dipaparkan, yaitu dari solusi transportation result sampai solusi yang terakhir yaitu shipping list. Terima kasih untuk video yang pertama ini. Kita lanjut ke video yang kedua di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman jangan lupa di like, di komen, atau di subscribe, dan selalu hidupkan tombol notifikasi untuk mengetahui notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih.